tahu belum apa itu omnichannel, ingin menggunakan sosial media sebagai wadah untuk bersosialisasi, entah itu pengaduan, curhat ataupun apa-apa, nanti akan diterima oleh admin comment center. Menjadi masalah regulasi pemerintah dengan undang-undang. Pelayanan yang komunikatif, responsif, dengan pelayanan yang kita berikan itu memberikan dampak positif untuk kota Palembang. Baik ini kita masih diberi kesempatan untuk mengulasnya dalam rangka acara sosialisasi pemilihan masyarakat nomor 135 strip KPPS strip Kominfo strip 12/2024 tentang penggunaan media nasional sosialisasi pemilihan masyarakat dan penerapan diri Kabupaten Palembang tahun 2024. Opini Palembang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang dingin deh orang lain. Ulang ya, sambil doa nih, sampai jam salam, panjang umur, yang masih punya kartu jodoh, yang masih gadis masih kartu jodoh, yang belum beradin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati telah hadir dalam football jauh Pak, dari Jakarta. Saya tahu nama aslinya tetap Mas Aang, Direktur PT Pandawa Global Solusi. Ini sebagai narasumber bagaimana ke depan untuk meningkatkan pelayanan kita di masyarakat. Kalau saya manggilnya kalau hari ini panggil Bang, biar lebih mudah lah ya. Bang Febri ini pelanggan tahun Mas di Kominfo. Dan Bapak Ibu sekalian, selamat datang kami ucapkan. Sesuai bidang kami ini bidang pengelolaan opini dan informasi publik. Pertama kami ingin ke depan mengharapkan bantuan dari kawan-kawan kecamatan. Bagaimana kita sama-sama berkolaborasi. Karena kecamatan ini kami tahu ujung tombak pemerintahan. Bagaimana kita sama-sama berkolaborasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang informasi, publikasi. Dan kami tahu kawan-kawan ini kan kami undang admin dan operator lah sebenarnya. Nah, kami juga berharap ke depan kita sama-sama meningkatkan pelayanan masyarakat. Contohnya dalam pengelolaan media sosial. Jangan sampai nanti ada pengaduan, ada DM, ada komentar-komentar yang karena kita abaikan. Nah, bagaimana ke depan kita memberikan pelayanan yang komunikatif, responsif, sehingga dengan pelayanan yang kita berikan itu memberikan dampak positif untuk pemerintah Kota Palembang. Karena tanpa kita sadari kita ini customer service sebenarnya, ya customer service-nya pemerintah. Makanya harus ada, saya lihat tadi ada 7 skill yang memang ke depan harus kita kembangkan. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentunya dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Erwin Saputra SSTP, maka berakhir pula rangkaian acara seremonial pembukaan, dan untuk selanjutnya sosialisasi akan sebenarnya kami serahkan kepada narasumber dan moderator. 1, 2, 3. Amir memang pelupa, bahkan lupa dia orang Jawa. Kita di sini sudah berjumpa dalam acara sosialisasi humas yang istimewa. Lagi ke Kota Mekah. Dengan bismillah acara sosialisasi akan dibuka dan semoga akan mendapatkan berkah. Dan memang harus selalu disampaikan saat ini dari Kementerian Komdigi sekarang, Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana masalah yang saat ini menjadi masalah nasional, isu nasional adalah judi online. Jadi kenapa topik hari ini saya ambil adalah judi online itu adalah candu, karena ini pesan dari Presiden, pesan dari Menteri Komdigi yang harus selalu disosialisasikan
tolong pesannya disampaikan kepada masyarakat melalui aparat-aparat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini saya anggap bapak-bapak dari kelurahan, dari kecamatan adalah ujung tombak dari pemerintah Kota Palembang untuk menyampaikan pesan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kenapa alasan orang main judi online itu senang? Ciri-ciri kecanduan judi online itu selalu meningkatkan jumlah taruhan guna meraih sensasi. Ya. Kira-kira menang 10.000, naik sedikit jadi 20.000. Kalah di 20.000, kalah di 20.000, naik sedikit taruhan. Kemudian masih mudah tersinggung ketika diminta untuk berhenti. Ya, rasuklah kita kawan, tidak usah jauh-jauh, kawan sekantor main, kita duduk di sini, ya kita duduk di sini lagi main, ada yang negor, dipanggil oleh Pak Camat, kakek dulu, tahan kepala, tanda tunggu, nak camat nak siapa kakek dulu, aku tanggung banyak game ini. Ya. Kenapa? Karena mudah tersinggung ketika diminta untuk seperti sekarang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, kami Dinas Kominfo memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mensosialisasikan bahaya judi online. Ngapo? Sekarang ini menjadi bahaya nasional, bukan lagi kecil, tapi menjadi bahaya nasional, menjadi masalah nasional. Ya. Oke, ini regulasi pemerintah apa? Dengan undang-undang, ya, dengan undang-undang. Apa? Hukuman pidana dan hukuman perdata. UHAP-nya pasal 303 ayat 1, nanti isinya dilihat aja sendiri, hukumannya 4 tahun, dendanya 250 juta. Oke, jadi operator itu ibarat memancing ikan, ya, ibarat memancing ikan. Videonya kita umpannya besar, itunya besar. Unjuk umpan kecil ditarik. Kita kasih umpan, dipinjam, muncullah pinjol. Ya. Kita punya umpan besar, kita pancing ke, unjuknya besar juga tariknya. Oleh operator, kita unjuk pancingnya di apa? Kita mancing pakai umpan kecil, oleh operator kecil kalau tarikan. Yang disasar bukan hanya orang dewasa, tapi yang disasar oleh judi online, yang dididik untuk bermain judi online, termasuk anak-anak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada Bapak. Jadi apa yang telah disampaikan tadi terkait judi online itu, dari judi online ini tentunya banyak sekali ekses negatif yang akan masuk di kehidupan kita apabila kita terlibat di dalamnya. Dan pada intinya tidak ada judi yang membawa kemaslahatan Bapak Ibu, namun semuanya akan bermuara pada kemudaratan dan kemiskinan. Perkenalkan, saya Chandra dari Kecamatan Sekarang. Situs judi online ini kan terdaftar di aplikasi Play Store kan Pak, nggak ada di ini. Kenapa pemerintah itu tidak memblokir aplikasi situs ini? Itu. Terima kasih. Kanal-kanal yang masuk ke Play Store itulah yang di stop, bukan Play Store-nya yang ditutup. Ya, tapi kanal-kanalnya yang ditutup, jalur-jalurnya. Kami harapkan apa yang didapatkan dalam forum ini tentunya dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan dengan adanya upaya kita ini, judi online akan berkurang di masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan pada Allah kami mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat 5 menit Pak, nunggu narasumber yang kedua mungkin.
Dan Bapak ini pekerjaan sehari-harinya adalah Direktur Business Development PT Pandawa di Jakarta. Adapun materi yang akan beliau sampaikan pada kesempatan ini berupa berjudul Omni Channel Pelaporan atau Pengaduan Masyarakat melalui Sosial Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para di sana udah ada yang sebagian kenal saya. Perkenalkan, nama saya Ampa, Direktur PT Pandawa Global Solusi. Kebetulan tadi mohon maaf izin agak terlambat, kebetulan ada dewan dari Tanggamus yang harus kita sambut dulu Pak sebentar. Mungkin kita langsung aja sih Pak, kita langsung aja ke materi. Sudah ada yang tahu belum apa itu Omni Channel? Belum ada ya. Jadi Omnichannel itu adalah platform sosial media dari berbagai macam kanal seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Di sini kita lihat data statistik, berdasarkan data statistik yang kita dapat dari tahun 2020. Di sini pasti generasinya lebih banyak generasi milenial, generasi Gen Z, dan generasi Gen Alpha. Benar nggak Pak? Jarang sekali ya generasi old, mohon maaf ya Pak ya. Nah itu, jadi berdasarkan sensus nih Pak, generasi-generasi ini, sekarang saya pengen tanya kepada Bapak Ibu sekalian, lebih banyak mana tangannya menggunakan menelpon atau menggunakan media sosial saat ini? Kita hampir tidak bisa lepas ya Pak, itu sudah menjadi habit dan kehidupan sehari-hari. Media sosial kita, bangun tidur kita lihat WhatsApp, bangun tidur kita lihat TikTok, bangun tidur kita main Facebook ataupun Instagram. Bahkan kalau kita pergi ke suatu tempat nggak pernah upload di Instagram, kayaknya kurang gimana gitu ya, nggak bisa dilihat sama teman-teman. Terus juga kita ibaratnya kalau pergi ke tempat-tempat yang wah gitu, misalnya Bali, Kolombo atau ke luar negeri, kalau kita tidak pasang status itu rasanya kurang outdoor. Ya kita mengakui itulah ya Pak ya. Jadi sosial media itu sudah menjadi habit kehidupan kita yang tidak bisa dilepaskan. Dari kehidupan kita itu mau kita sadari, mau kita akui ataupun tidak kita akui, memang pada kenyataannya saat ini memang seperti itu. Cuman sekarang di sini ini flow kita pengaduan Pak. Jadi dasarnya kenapa sekarang pemerintah Palembang ini ingin menggunakan sosial media sebagai wadah untuk bersosialisasi, entah itu pengaduan, curhat ataupun apa-apa dan sebagainya. Kenapa? Karena memang sosial media sudah tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Makanya kita buat sosial media, dan ini flow-nya Pak, nanti masyarakat, kita juga sebagai dari masyarakat gitu Pak ya, walaupun di sini pemerintahan tapi kita juga bagian dari masyarakat. Nanti ada pengaduan-pengaduan ini Pak dari Facebook, Twitter, WhatsApp, nanti yang akan diterima oleh admin comment center. Di sana kita kasih wadah bagaimana masyarakat itu bisa mengaspirasikan seluruh keluhan, aduan. Bahkan kalau mohon maaf, kalau misalnya ada yang punya permasalahan-permasalahan, yang kita juga tahu bahwa sekarang banyak judi online yang merajalela, nah itu kita bisa laporkan, atau mungkin kita bisa menyiapkan psikolog-psikolog yang memang masyarakat sudah kena mentalnya di situ, seperti itu Pak. Ini flow-nya nanti flow pengaduannya seperti ini. Ini sosial media Pak ya. Jadi sosial medianya ini nanti kita ada admin sosial media. Nanti juga kita ada tim kreatif yang untuk campaign-campaign di sosial media itu sendiri. Jadi pemerintah itu hadir bukan hanya untuk sifatnya yang serius-serius aja Pak. Nanti kita tampung di sosial media yang sifatnya tidak serius, seperti aspirasi dan lain-lain itu masyarakat bisa mengutarakannya di sosial media. Karena kita tahu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu berinteraksi, kalau pakai mulut itu lebih susah dibanding dengan pakai jari, benar nggak? Jadi kalau Bapak Ibu nelfon, mau ngomong A keluarnya B. Tapi kalau pakai jari, Bapak Ibu belum ngomong, status sudah keluar. Nah itulah kita wadahi ya. Kita wadahi, kita fasilitasi di sosial media. Walaupun itu salah satunya, mau itu Facebooknya aja, maupun Instagramnya aja, maupun itu WhatsAppnya saja. Saya juga sudah bisa memprediksi, Bapak Ibu yang kelahiran di tahun 80 pasti media sosialnya Facebook. Kalau yang kelahirannya di atas tahun 80 atau tahun 2000 pasti sosial media di Instagram, TikTok. Ya itu kita sudah bisa memfilterisasi dan kita juga sudah bisa tahu. Jadi ketika masyarakat ini mengadu lewat sosial media Facebook, pasti kita bisa menganalisa kira-kira usianya temannya sekian dan sekian. Ataupun curhatan-curhatan masyarakat tertampung di sini semua. Nanti ada adminnya yang berkoordinasi dengan bapak-bapak sekalian. Ini kemarin ketika ada banjir sampai turun dan halnya itu
Nah ini peran sosial media. Jadi ketika ada suatu kejadian di-upload di sosial media, itu paling lama 5 menit sudah menyebar luas seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita butuh dulu Pak.